sebagai contoh kita memandang lalat yang sedang terbang, bahwa kita pandang yang menghidupkan lalat, yang menggerakkan lalat, yang memberi kuasa kepada lalat untuk terbang adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pandangan batin tauhidul af'al kita, pandang af'alnya Allah yang berlaku, tertancaplah kalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya Allah menciptakan secara tawallud, yang artinya ada suatu proses, tetapi dalam batin kita pandang bahwa itu adalah semuanya ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disinilah sifat salbiyah Allah yang mengcounter dan menghilangkan paham bahwa Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang. Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang mustahil bagi Allah, maka wajib Allah bersifat wahdaniyah. Sifat Allah wahdaniyah yang artinya esa Allah Ta'ala. Lawan sifat ini adalah ta'addud, artinya berbilang-bilang atau banyak. Maka wajib Allah Ta'ala esa dan mustahil banyak atau berbilang-bilang. Wajib Allah esa adalah dalil akal, yaitu baharu alam. Artinya esa atau tunggal atau satu, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh kaum Quraisy, bagaimana bentuk Tuhanmu? Hai Muhammad, berapa banyakkah Tuhanmu? Bagaimanakah keadaannya? Maka Allah menurunkan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka bahwa aku ini adalah ahad, aku ini adalah satu, tunggal esa, Allahus samad. Hanya kepada Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita berhajat, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tiada yang serupa dengannya, tiada yang dapat menyamainya, tiada yang dapat menandinginya. Tiada yang serupa dengan zat Allah yang wajibal wujud, laisa kamislihi sayun. Inilah ketegasan Allah menceritakan, mengabarkan tentang dirinya bahwa beliau adalah wahdaniyah, Allah esa dalam zatnya. Artinya bahwa zat Allah adalah ahad, satu, tidak tersusun dari unsur-unsur anggota badan. Kalau manusia tersusun dari anggota badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, sudah tersusun karena dicipta oleh Allah. Zatnya ahad esa, bagaimana zatnya itu sendiri tidak dapat umpamakan dan digambarkan. Mustahil Allah itu banyak, mustahil Allah itu dua, tiga, empat, dan seterusnya. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadat fasubhanallahi rabbil arasy amma yasifun, yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
Allahu Akbar. Andaikan ada dua Tuhan, mereka saling bantu-membantu dalam membuat sesuatu, itu adalah kebaikan. Tapi bagaimana kalau dua Tuhan ini berselisih? Maka mereka akan berperang dan hancurlah dunia ini dengan perselisihan dan perkelahiannya. Tuhan yang satu dan lainnya punya kelemahan. Ini bukan sifat Tuhan. Oleh karena itu, kita tancapkan dalam keyakinan kita, di dalam hati kita, bahwa zat Allah itu ahad, tunggal, satu, mustahil banyak atau berbilang. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat di Mekah. Penanaman tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang lain selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Menafikan, kita lepaskan, kita hilangkan Tuhan yang lain, tiada Tuhan yang lain. Menetapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah ahad. Meyakinkan diri kita bahwa hanya zat Allah pencipta alam jagat raya, hanya zat Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Oleh karena itu, di dalam ilmu tauhid ada 4 tauhid. Yang pertama, qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang ahad. Ahad Allah pada af'alnya, ahad Allah pada asmanya, ahad Allah pada sifatnya, dan ahad Allah pada zatnya. Yakinilah dengan keyakinan yang penuh. Jangan goyang keyakinan kita dalam hati kita. Tauhidul af'al. Tauhidul af'al maksudnya satu-satunya yang berbuat di alam jagat raya ini adalah Allah. Tidak ada perbuatan yang lain selain af'alnya Allah. Surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu. Terbit datangnya dari Allah. Alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, kita yakini tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Mentauhidkan Allah di hati kita dengan tauhidul af'al, segala perbuatannya di alam jagat raya ini hakikatnya adalah af'al Allah, kelakuan Allah, perbuatan Allah. Oleh karena itu, dalam tauhidul af'al, mentauhidkan kelakuan Allah, ada 2 pandangan batin kita. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu secara mubasyarah, dan yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu secara tawallud. Makna dari mubasyarah adalah Allah menciptakan sesuatu secara langsung tanpa proses. Terciptanya langit, terciptanya bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 38 yang berbunyi, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sebagai contoh, kita memandang lalat terbang, bahwa yang menghidupkan lalat, yang menggerakkan lalat, yang memberi kuasa lalat untuk terbang adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan batin tauhidul af'al. Kita pandang af'alnya Allah yang berlaku. Tertancaplah kalimah tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya, Allah menciptakan secara tawallud, yang artinya ada proses, tetapi dalam batin kita bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah. Contohnya saja rumah. Secara zahirnya kita melihat yang membangun rumah adalah para tukang bangunan, tetapi sesungguhnya yang memberi kuasa tukang-tukang tersebut adalah untuk bekerja adalah Allah, yang membangun rumah tersebut dengan kehendak Allah. Tapi apabila kita memandang dan meyakinkan dalam hati bahwa tukang tersebutlah yang membangun rumah tersebut, maka jatuhlah kita kepada syirik yang tersembunyi, syirik yang sangat halus sekali.
karena dianggap ada pencipta yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terhijab dengan perbuatan tukang tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, karena semua perbuatan adalah terbit dari Allah agar kita tidak termasuk syirik. Maka dari itu ikutilah pandangan secara tawallud. Segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Walaupun yang bekerja, yang membangun rumah adalah tukang, rumah tersebut dibangun dari semen, batu, besi, dan kayu. Semen dari mana? Dari gunung. Yang menciptakan gunung adalah Allah. Tangan tukang bergerak untuk memaku dan menyemen rumah. Yang menggerakkan tukang adalah Allah. Tiada yang pencipta yang lain selain Allah. Tancapkanlah di dalam hati kita, di dalam batin kita, tauhidul af'al Allah. Dalam tauhidul af'al ini Rasulullah mengungkapkan, umatku di akhir zaman terbagi dalam 73 golongan. Soal i'tikad, soal keyakinan, hati-hati. Ada 73 golongan umat Nabi, semuanya finnar, neraka, dalam neraka. Kecuali satu golongan yang selamat, berarti 72 golongan dalam neraka, binnar. Siapakah satu golongan itu? Yaitu kata Nabi, ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu? Yaitu orang-orang yang berpegang, berpedoman kepada Al-Quran keseluruhan sepenuhnya, bukan sepotong-potong atau sepenggal-penggal sesuai dengan nafsunya sendiri, yang cocok diambil dengan hatinya, yang tidak cocok dibuang. Kepada petunjuk Al-Quran dan kepada sunnah Nabi dan jamaahnya kita ikuti. Sunnah khulafaur rasyidin, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.